Nah, lanjut nih, masih di Almed nih. Soalnya Almed nih ribut nih kita kemarin nih. Masalah Almed nih panjang kemarin. Karena mainnya satu letting semua fakultas, semua jurusan yang terdampak itu satu Unsia kan kemarin kan. Tadi masalah kalau Almed bayar, itu tadi udah dijelaskan. Nah, kemarin ada satu bagian lagi ribut bahwasanya angkatan 2019 nggak dapat Almed. Nah itu gimana ceritanya? Kenapa? Ini kan seharusnya mereka udah dapat nih Almed, udah pegang Almed nih sekarang. Tapi kenapa sekarang nih nggak ada Almed di tangan mereka? Itu kenapa? Karena bising nih kemarin nih. Nah itu tahun 2019 saya tidak tahu nih kepengurusan DPM atau kepengurusan BEM pada masa itu kita nggak tahu nih kan apa namanya komunikasi terhadap advokasi atau permasalahan kampus Almed kan nggak tahu kita. Jadi kami hanya menitik beratkan sama angkatan 2020 nih. Nah, sebelum pendaftaran saja kami sudah menyampaikan pihak biro supaya apa? Supaya penyaluran Almed ini jelas walaupun dibayar. Nah, pada tahun 2019 itu mekanismenya nggak jelas nih. Karena masih bingung nih pihak biro mau dikemanain ya Almed. Nah, otomatis kan mahasiswa juga bingung, nggak ada informasi apa-apa terkait Almed. Nah, seharusnya kami sempat menyarankan bahwasanya Almed di tahun 2020 disalurin lewat DPM atau BEM. Nanti disalurkan melalui MJ atau himpunan-himpunan. Jadi semua itu merata. Nah, apa namanya dalam tanda kutip batas harga itu terserah mau buat berapa. Ataupun dari pihak himpunan mungkin mau buat lebih untuk 5.000 untuk kasih himpunan atau apa. Terserah kan, tapi nggak diterapkan, cuma diterapkan melalui pembelian di Musyama, nanti dibuktikan dengan pembelian, nanti baru bisa isi KRS pada 2020. Jadi 2019 itu Almednya kurang informasi, padahal sudah ada di Musyama. Musyama sudah ada, kurang informasi ataupun penegasan untuk pembelian Almed, itu yang sangat kita sayangkan. Tapi ini kan kita masih masa peralihan kemarin kan, dari satuan kerja ke BLU. Nah, ini kayaknya yang terdampak nih di 2019 nih. Jadi untuk memperjelas nih untuk kita semua nih kan, informasi dari DPM Unsia langsung bahwasanya 19 ini masih bayar nggak sih Almed sebenarnya? Apakah udah mulai bayar dari mereka 2019 atau baru mulai di 2020 gitu kan? Ini kan kita simpang siur informasinya. Kalau dari ketua DPM menanggapinya gimana tuh? Kalau dari kami DPM yang mulai bayar dari 2019. Mulai bayar ya, berarti 2019 mulai bayar ya? Mulai bayar. Termasuk sekarang nih, kalau mau beli bayar berarti. Ya, cuma belum booming karena nggak ditegasin. Oke. Sekarang kan ditegasin, harus beli Almed baru bisa isi KRS. Ya. Kalau dulu nggak ditegasin, makanya nggak ada bermasalah di 2019. Berarti untuk sekarang yang rating 19 masih ada yang belum punya Almed ya? Masih banyak yang belum punya Almed. Ya. Jadi itu makanya sempat ribut kemarin ya. Mereka nggak dapat Almed gitu kan. Ya, makanya di sini kita tanya langsung kan sama ketua DPM Unsia kan kayak mana kejelasannya gitu Mas Almed. Oke, berarti ini untuk teman-teman 19 kalau mau Almed ya silakan beli itu sekarang. Udah dengar ya dari ketua DPM Unsia. Ini pesan untuk teman-teman 19 silakan beli. Karena kalau nggak ada Almed sebenarnya kita belum menikmati masa-masa kampus ya. Nggak terasa mahasiswanya kan? Nggak terasa mahasiswa. Mau ikut aksi pun nggak ada Almed gitu. Oke Dik, ini tentang COVID lagi nih, tentang sistem kuliah kita. Nah kita kan kuliah karena COVID memang dianjurkan daring oleh pemerintah, termasuk dampaknya ke Unsia di kita nih. Nah tapi kan setahu aku nih kan memang ya nih, tapi kita kuliah online tapi kita bayar SPP. Nah itu bagaimana nih? Apa penanggulangan dari pihak kampus pada mahasiswa yang udah kuliah daring nggak pakai fasilitas tapi kenapa masih bayar SPP? Panas nih. Yang gue tahu ada apa tuh? Ada dikasih kuota 8 giga gitu ya? Yang kemarin ada 8 giga. Atau kok ada dapat tuh? Tapi aku dengar nggak merata sih nggak dapat semua. Betul nih? Itu yang semester kemarin ya. Semester kemarin kita kan setengah kuliah setengah enggak nih ceritanya. Setengah daring ya? Setengah daring ceritanya. Nah, jadi yang jadi problemnya kita nggak menikmati fasilitas kampus atau nggak menggunakan fasilitas kampus tapi kok bayar SPP-nya penuh itu jadi permasalahan. Jadi itu semua gimana ya, itu permasalahan dari pusatnya saja tidak menghiraukan, tidak peduli terhadap apa yang kita bahas sekarang. Jadi yang kami diskusikan itu sebenarnya pusat harus turun tangan pada saat itu, baik dengan kebutuhan ekonomi mahasiswa ataupun kegiatan sehari-hari. Karena kita nggak menggunakan fasilitas kampus nih ceritanya. Jadi pihak kampus sendiri nggak bisa mengeluarkan keputusan bahwasanya
SPP harus dikembalikan setengah. Itu nggak bisa. Nggak bisa Karena buat- itu merujuk ke Pusat lagi ya. Ya, Jadi pusat kampus lagi. nggak bisa buat kebijakan semena-mena seperti itu. Iya, betul. Berbeda dengan hal yayasan. Yayasan kan orang ini nggak ada hubungannya sama Ya, pemerintah. ya. Cuma Udah ngatur sendiri lah semuanya. ngatur sendiri. Kalau kita masih negeri nih. Oke, berarti kampus kita cuma tunggu arahan dari atas gitu. Jadi Ya. sampai nggak ada arahan tetap kayak biasa bayar uang kuliah Ya. gitu kan. Terus tadi yang masalah si Al bilang tadi lah, kuota 8 giga kemarin kan ada sempat dikasih. Iya, kan? ya, betul, betul. Nah itu nggak merata yang aku tahu itu dibagi karena aku sendiri pun aku nggak dapat kemarin. Kok nggak dapat John? Nggak dapat. Oh, aku itu, dapat alhamdulillah. itu kayak mana? Mungkin ada tanggapan dari biro yang DPM ketahui kenapa bisa nggak merata itu kemarin kenapa gitu? Yang kami ketahui di sini dana yang digelontorkan itu kan setelah pemerintahan dari pusat nih, bahwasanya dana itu bisa dibantu untuk mahasiswa untuk pemilihan kota. Dan itu pun di bulan akhir nih yang kita bicarakan. Ya, Di bulan akhir nih, 1 bulan terakhir baru dikasih kota. Dan di situ Indonesia mengelontorkan dana sebanyak 600 juta. 600 juta ya, bukan 600 ribu nih. Iya, iyalah, no kita. Nah, jadi kan ini pembicaraan yang sangat menarik berbicara soal dana nih. Ya. Jadi 600 juta ini dikemanakan yang kita bilang. Jadi disalurkan untuk pemilihan kota dan itu kerjasama dengan provider Telkomsel nih kita bilang. Itu kerjasama 600 juta. Kemudian kami dapat informasi nih banyak mahasiswa yang tidak dapat nih tidak masuk 8 giga tersebut. Dan kami langsung menyukai pihak biro dan pihak biro langsung memberikan data atau listnya segini mahasiswa yang upgrade nomor di KRS, segini mahasiswa yang tidak upgrade. Terkadang mahasiswa juga salah nih, upgrade nomornya setelah kasih kuota. Tiba-tiba Sudah terlambat ya? Kawannya masuk kota malam, dia baru upgrade besok. Jadi kan kita nggak bisa salah ini. Dan itu kan udah individu nih mahasiswa, nggak bisa kita pegang lagi. Kalau per kelompok bisa nih. Jadi berbicara itu kembali lagi pada mahasiswa tadi, apa dia sudah mau upgrade atau tidak, atau dia baru bisa memanipulasi data nih kita bilang. Karena kan datanya bukan DPM yang pegang, cuma biro yang pegang. Berarti untuk kau John, kan ada nggak upgrade data di NIK kemarin tuh di NIK? Di Ada, KRS nih, ya? upgrade, cuman tolong ya. Oke, berarti juga beberapa orang yang udah upgrade mungkin tetap nggak dapat gitu. Ya, mungkin namanya mati lah atau apa kan nggak aktif lagi. Intinya nggak rezeki lah, rezeki gue lah tuh, nggak rezeki aku juga lah. Kita ini untuk kuota 8 giga. Maaf nih untuk aku pribadi nih, menurut aku masih kurang sih kuota 8 giga tuh. Kira-kira gimana nih? Ada nggak apa yang bisa didapatkan oleh mahasiswa selain kuota 8 giga? Ya kalau berbicara masuk kota itu kan, ya itu nggak cukup ya kalau bagi mahasiswa. Karena pasti banyak keluar itu kayak nggak sebanding 8 giga Ya. dengan Karena kita memakai Zoom saja itu dalam 2 jam bisa menghabiskan kuota hingga 2 GB. Jadi hanya bisa digunakan cuma 4 pertemuan nih kita bilang. Nah, makanya pada tahun selanjutnya langsung dikunturkan 50 giga. untuk Zoom ya. 50 giga, 45 untuk Zoom, 5 yang 5 untuk reguler. reguler. Nah, jadi yang 8 giga itu tuh nggak cukup nih sebenarnya. Makanya dikeluarin akhir semester 1 bulan terakhir. Itu apa dia juga orang Indo kan. Dan kami sempat mengucap nih, kenapa terakhir baru dikeluarin? Kenapa nggak dari dulu nih kita bilang. Entah mengambil momen mau nampakin dirinya baik, Maksudnya peduli ya. peduli lah pada masa. Padahal enggak. Oke, berarti tindakannya untuk ke depan untuk sekarang ini dikasih 50 giga tadi ya. Nah, dalam giga itu kan bukan dari biro juga nih kita bilang, bukan dari kampus. Dari pusat. Dari pusat Dari pusat langsung. Nah, jadi yang kita tanyakan peran kampus Indonesia ini ngapain aja nih selama Covid ini? Fungsi pada mahasiswanya kan. Kan 8 giga seperti yang kemarin nggak dikasih ini. Dan bisa kami bilang Indonesia tidak memberikan apa-apa kepada mahasiswa pada saat ini ya. Karena itu bantuan dari pusat, bukan dari biro kita, bukan dari biro Indonesia. Oke. Memang kalau bahas menyangkut dana nih Sensitif. sensitif sekali ya. Berat. Inilah Dik nih. Lagi-lagi lah kan ini kita pengen mengulik lah nih tentang kampus nih dari seorang ketua DPM. Iya ya soalnya. Ini kemarin juga menjadi perbincangan juga lah. Karena sama-sama kita ketahui kita seluruh masyarakat ini terdampak dari COVID-19 kan gitu. Jadi kemarin dari pihak kampus mengeluarkan satu kebijakan adanya bantuan UKT yang terdampak COVID gitu. Nah ini sebenarnya
mekanisme bantuan ini kemarin seperti apa nih gitu. Soalnya yang aku baca ya mungkin ya sebagai mahasiswa yang awam nih di Indonesia gitu kan. Banyak peraturan-peraturan surat yang dikeluarkan gitu. Jadi Ribet, aku ya. pun bacanya kemarin malas itu jujur pribadi kemarin karena banyak kemarin ininya kan. Persyaratan. Udah gitu infonya yang masuk dari sana bilang kayak gini, dari sana bilang kayak gini gitu kan. Jadi kan simpang siur lah gitu kan. Nah ini mungkin bisa diberi penjelasan lah untuk kita semua. Kemarin itu sebenarnya gimana itu yang bantuan UKT kemarin gitu? Jadi untuk bantuan UKT pada semester ini kan diurus pada masa libur Kemarin, ya betul. Masa transisi nih bilangnya. Jadi yang perlu kita bicarakan di sini sebenarnya pihak pusat sudah mengeluarkan pemberitahuan nih seperti yang kita bilang tadi. Iya di awal tadi ya. Usia ini sebenarnya telat dalam artian mengeluarkan keputusan sendiri ini. Entah apa yang dipertimbangkan kita nggak kurang tahu nih karena yang menjabat bukan kita di sana. Yang Cuma melakukan. bisa lihat hasil aja. Jadi pada saat itu berhubungan dengan birokrasi ini kan tentunya ribut nih. Rumit kali ini, apalagi permasalahan pengurangan UKT harus inilah itulah. Sebenarnya itu kan cuma diperlambat aja loh. Diperlambat supaya mahasiswa malas mengurus berkas-berkasnya. Sehingga tidak ada yang bisa dikurangi. Mungkin lebih itu ya untuk tahap pertama ya di situ. Dan ada juga mahasiswa yang ngurus untuk penurunan UKT. Dan bisa kita tegaskan di diskusi ini, kadang-kadang mahasiswa mengurus penurunan UKT, tapi dia minta uang orang tuanya tetap full. Itu yang kita sangat sayangkan ya. Aduh, ini yang ngambil kesempatannya kan. Anak muda nih, Kebiasaan. Jadi misalkan 4 juta nih yang biaya UKT full nih. UKT full. Iya. Dikurangi sudah 1 juta, otomatis kan tinggal 3 juta. Jadi diminta 4 juta, ditransfer hanya 3 juta. Itu otomatis 1 juta untuk dia. Alasannya harus capek ngurus. Padahal itu kan uang orang tua itu yang bisa diangkat. Ini kan ini bantuan untuk orang tua juga sebenarnya gitu kan. Tapi kalau kita tipu sama aja kan. Anak yang jahat ya. Anak yang jahat Pak. Itu yang bantuan pertama ya. Bantuan yang kedua itu kan dari pusat juga pemberitahuannya bahwasanya yang namanya SKS itu 50% bukan hanya 50% untuk bayar UKT-nya. Yang 6 SKS. Yang di bawah 6 SKS. Saya bilang yang lagi nyusun skripsi yang mahasiswa akhir lah ya. Mahasiswa akhir lah, itu kan hanya 50%. Tapi di Indonesia ini kita masih bingung juga nih kemarin prosedurnya gimana aja. Pokoknya itu dikembalikan ke fakultas masing-masing. Nah, fakultas yang menyerahkan nama kemudian baru diproses. Ini lebih ke fakultas yang namanya SKS ya. Dan mahasiswa kemarin telat informasi ini dia bilang, kayak tadi bilang udah malas ngurus, malas open. Jadi informasi untuk nama SKS itu udah telat. Baru dia telepon kami nggak bisa ambil keputusan nih. Nggak sempat lagi ya. Nah, untuk yang penerima bantuan UKT itu ada nggak datanya? Berapa orang yang dapat bantuan UKT itu? Itu nggak banyak ya. Kami sekitar ada 100 orang. 100 orang se-Indonesia ada. Ya. Dia ada problem juga nih. Dia ada mahasiswa yang sudah bayar, tapi pengumumannya kan telat. Oh iya ada kawan-kawan aku ada juga kemarin gitu. Biasanya dia udah bayar. Ya. Habis itu setelah berapa hari bayar dia itu baru keluar pengumumannya gitu. Dia luan bayar itu kan? Belum bayar. Itu gimana tuh, Dik? Itu kan kemarin ada dibilang bahwasanya pengembaliannya dilakukan melalui biro nih. Dan sampai saat ini biro nggak mengembalikan, Nggak urus itu. Sistemnya nggak tahu nih gimana kita. Nah kami udah bicarakan, itu bagian keuangan. Jadi kita dioper-oper nih dia bilang. Ya. Mahasiswa dioper-oper. Biasa birokrasi kita. Ini kan dalam dioper-oper ini udah 1 bulan. Ya. Kalau misalkan nih pikiran negatif kita, kalau ditaruh di deposito kan udah berapa tuh? Ya, itu pikiran negatif kita. Tapi kan kita bisa. Nunggu saya. Karena berbicara dana tuh bisa aja ditaruh dalam deposito nih. Apakah deposito pribadi atau deposito siapa? Kita nggak tahu nih karena nggak dikembalikan. Iya, nggak nampak kita kan nggak transparan. Aduh, ini memang panas nih. Dana nih, aduh ngeri. Nih, berarti untuk yang penerima bantuan tadi 100 orang, sekitar 100 orang. Sekitar 100 itu yang bantuan 6 pertama. SKS lagi. Oh, yang pertama. Yang 6 SKS itu kurang tahu ya karena Masih belum datanya berarti ya. tahu. Kira. ini kan yang ini saya. Siapa jawab? Ini
ya bicara masalah COVID ini, Dik. Nah, jadi aku dengar emang di mana-mana, termasuk di kampus Indonesia, dana yang dah ada tuh yang duluan disediakan tuh katanya dialihkan ke COVID. Nah, apakah itu benar? Dan kalau emang benar, apa sih yang dibuat oleh kampus untuk dalam pengalihan ke COVID? Apakah disumbangkan ke apa tuh rumah sakit atau apa yang dibuat sehingga dibilang dialihkan ke COVID? Ya itu sangat menarik ya, karena berbicara dana tadi nih udah bilang. Jadi usia itu ada yang bilang dana sudah dialihkan ke COVID. Nah, dan kami di DPM tidak percaya nih. Kenapa? Ini dari DPM nih ya, Nah, dari DPM ya. Nggak percaya kepada biro. Pada biro ini apabila menyatakan langsung COVID. Karena pemerintahnya tidak ada, surat keputusan tidak ada. Dia cuma batas ngomong-ngomong dulu aja. Ini dana-dana untuk apa ya, kemahasiswaan ya? Nah, jadi cuma ngomong-ngomong untuk mulut. Jadi cuma ngomong untuk mulut kan masih bingung juga nih, karena kita berbicara masalah hukum nih, saya bilang. Berbicara masalah formal. Kenapa nggak usah mengeluarkan surat ini dana dialihkan ke COVID sini dan apa dibuat? Jadi transparansinya jelas. Dan saat ini ketika kami minta, biro pun menganggap kami sebagai udah menganggap BPK, karena kami masih mahasiswa. Itu kan lucu nih. Iya, iya. Nanti sampai sekarang masih belum ada ya data kemana uang, maksudnya COVID itu yang dibuat. Apa yang dibuat dari alasan dialihkan COVID masih belum ada datanya gitu. Ya, kalau kan bisa melihat di sini, usia udah buat apa? Ya makanya Cuman buat cuman buat lab PCR tuh kan. Tuh Oh, ya. bantuan Yang dari di pusat. kedokteran ya? Nah, itu pun kan ada bantuan dari pusat, ada bantuan dari mana aja tuh kan. Bantuan semua bukan dana usia bisa kita bilang. itu termasuk juga di kita juga di internal fakultas. Iya. Kami juga katanya seperti itu, makanya nih aku lebih berasa sampai enak-enak aku rasain. Tapi dari DPM udah mempertanyakan langsung ke biro masalah ini kemarin. Udah pertanyakan ya kan. Yang sampai dicap BPK aja ya. Ya, ini kan lucu nih Mas Yana. Kenapa dicap BPK? Apa namanya? Kami aja masih seorang mahasiswa nih, dia bilang. Nah kami di internal kami, kok bisa dicap BPK ya? Nggak tahu, gini jadiannya. Oh, rusak udah biro Rita nih. Emang rusak. Kenapa sih kami minta surat nggak ada? Jadi kalau emang dia emang jujur, kenapa nggak aku dikeluarin surat tuh? Kenapa nggak dinampain transparansi dananya jelas? Jadi kan kita kalau nggak dinampain, kita udah pikiran negatif nih. Pemain dana sini. Ya. Tapi setelah dari pihak DPM mempertanyakan itu ke biro, apa respon dari biro saat itu? Reaksinya. Dan biro jawabnya masih ragu-ragu ya tentunya. Ini ragu-ragu kayak mana nih? Ragu-ragu dibilang, dana kita ada di sini, ada di pos ini. Jadi banyak pos sudah kan. Apa nih? Karena kan itu dana kemahasiswaan, bukan dana biro. Dana biro kan ada lainnya untuk fasilitas. Istilahnya ini ada hak mahasiswa nih hak sebenarnya. mahasiswa. Mereka punya porsi sendiri gitu. Nah, jadi jangan mengambil hak mahasiswa untuk yang lain. Itu yang perlu kita bicarakan. Kenapa nggak ambil dari yang lain untuk dialihkan COVID? Ya, betul. Kenapa untuk dari hak mahasiswa dialihkan COVID? Itu jadi problem. Dan kalau dialihkan COVID, kenapa nggak langsung dikasih ke mahasiswa? Biar mahasiswa yang Mahasiswa yang kelola uang Nah, itu kan. itu. Untuk yang tadi sidik orang DPMU untuk audiensi ke pihak biro udah berapa lama tuh? Kalian minta data transparansi itu? Itu udah udah 1 bulan ya. Berarti sampai sekarang masih belum Masih belum juga. dikasih data Dan- transparan dana itu. Ya, dan sudah banyak laporan-laporan dari fakultas, maksudnya ini masih bingung juga nih sistem dana. Bahkan di pertanyaan kita bilang mau kasih printer nih. Waduh, ya, benar tuh deh. Ini kan memang kan kami ini bukan pejabat di pertanian, Ya, tapi kan kami- ada teman-teman kami yang petinggi yang tuh sampaikan kami bahwa ada isu, bukan isu, memang udah informasi ya. Ada informasi. Katanya setiap MJ dibagi printer. Kami kan yang nggak tahu apa juga bingung nih. Jadi Anggapan sidik itu kayak mana? Dan kalau anggapan dari aku pribadi ya kecewa terhadap, karena aku dari pertanian juga nih. ya Aku berpikir udah hilang nggak jiwa-jiwa kritis mahasiswa di pertanian tuh. Kalau emang dia masih kritis ya udah kritisi lah, jangan dikasih printer. Kan itu bicaranya. Karena dana yang sekian berapa juta digantikan hanya dengan sebuah printer kan gitu. Iya. embang. Nah kalau kita berbicara itu kan masalah apa namanya itu kan udah masuk operasional. Iya. Dana operasional tuh pasti dikasih tiap tahun. Apa dikasih kursi atau dikasih apa? Itu kan pasti ada. Nggak usah dibilang Diganti diganti ya. printer. Nggak usah, itu kan udah tiap tahun tuh. Cuma beda pengalian aja. Karena jujur ya, ini aku pribadi ya berpandangan ya sebagai mahasiswa lah gitu kan. Dikatakan kayak yang kita bilang tadi lah, dikatakan dana dialihkan ke COVID. Tapi bukti nyata yang sudah diiniin apa gitu? Ya. Yang Nampak gitu kan. hasil dari pengalihan dana itu apa yang udah diiniin gitu kan? Perlu setidaknya
ada informasi bahwasanya kita buat ini, kita buat ini, kita buat itu kan. Jadi mahasiswa tahu itu gitu Ya ya. itulah paling paling yang nampak apa tuh? Cuci Sabun, tangan. sabun tempat cuci tangan. Itu pun kan berapa cuma? Udah gitu katanya tidak ya lagi-lagi tidak adanya sosialisasi Ya betul. gitu. Kan ini Ya. biar tidak menimbulkan kericuan kan seharusnya ada lah gitu. Info awal Setidaknya yang valid itu ya. Setidaknya ketua himpunan, ketua ormawa atau ketua BEM-nya dipanggil bahwasanya kita ada pengalihan dana sekian gitu kan. Tapi jangan seolah-olah tiba-tiba gini duit sudah dialihkan ke COVID gitu kan. Loh, ini kan sementara kita dari himpunan udah menyusun ada program-program yang mau kita buat gitu. Jadi ketika udah kayak gini dibilang dana udah nggak ada lagi, ya kita kan dari himpunan gagapan ini sekarang. Mau menjalankan ke program, tapi duit udah nggak ada lagi gitu kan. Belum lagi kalau yang udah dibuat program masih ngutang, rupanya nggak terbayar. Nah, jadi aduh makin susah lah tuh. Ini proyek ini pun agak ini nih. Itu kan yang gue bilang tadi nih, jiwa kita kritisi mereka sanggup nggak nih terima? Jangan kita hanya kuliah cuma iya aja. Ya udah berarti kita makin iya dibikin anak sama pihak tersebut dan sama kelompok. Oke, berarti kita nggak boleh ngikut harus ya gitu kan. Ya kita harus kritis. Kalau emang dialihkan COVID, kita minta apa namanya surat keputusannya berapa dialihkan COVID. Nominalnya harus jelas, jangan main persen saja. Seperti Anies Baswedan ini kan bilang sama orang pihak menteri, kita nggak bisa berurusan sama pihak sama angka persen. Kita harus melihat statistik di lapangan berapa. Karena yang kemarin di TV ya, karena kalau apa persentase dengan jumlah itu berbeda dia ya kan. Aduh. Oke, tadi kan di pertanian ya, mungkin karena kita pertanian tahu nih. Kalau yang info lain ada nggak dari fakultas lain gimana? Yang info dari Sidik? Apakah ada maksudnya ribut-ribut juga yang udah melapor dari fakultas ke DPM Unsia? Ini bagaimana kejelasan itu? Ada nggak dari fakultas lain? Ya dari fakultas lain hampir sama ya, cuman orang ini belum dibilang kasih printer. Kalau kita sudah jelas di chat itu kalau ngambil printer, itu otomatis dari printer. Jadi kalau dari fakultas lain permasalahan ini aja, permasalahan orang ini beranggapan dan percaya bahwasanya dana itu dialihkan ke COVID. Mereka percaya begitu saja berarti. Cuman lewat sekilas lah gitu, cuman dialihkan COVID. Tapi nggak tahu orang ini dialihkan COVID itu berapa dan kemana aja. Itu yang perlu kita bicarakan sama-sama. Yang paling penting apakah benar minta suratnya itu kan? Apakah surat kebenaran bahwa itu memang dialihkan itu? Ya, kalau memang betul dialihkan COVID, ya udah ayo ketua himpunan dan lembaga ini yang kelola sendiri. Jangan biro yang kelola. Ini kan orang Satgas ada dana sendiri. Ya. Sepertinya di Indonesia aja dari uang kementerian kan dipotong. Cuman dikelola untuk lebih kegiatan COVID. Satgas ada uang sendiri. Nah, itu jadi problem juga nih saat ini. Karena yang aku tahu pun setiap ormawa lah kita bilang kan, ada memang dana yang udah diplot untuk mereka sendiri gitu kan. Jadi ya terganggu aja nah. Terganggu nih kegiatan ormawa nih. Ya memang kegiatan yang dilakukan ya tentunya daring kita bilang kan. Tapi kan ada juga perlu dana sekian gitu kan. Jadi ya terganggulah kegiatan ormawa nih sekarang nih. Cukup disesalkan bagi kami teman-teman mahasiswa bahwa hal seperti ini harus terjadi di tempat kita. Ya semoga kita semua Kritis lah. bisa lebih kritis lagi ya. Semoga untuk ke depan bisa lebih baik lagi kampus kita ya. Jangan ini lagi ya.